bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang penuh kasih dan Maha Penyayang, terima kasih untuk setiap anugerah dan berkat Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun dari tidur kami dalam keadaan sehat dan sukacita, melanjutkan proses kehidupan kami. Kiranya Tuhanlah yang menyertai dan memberkati kami Tuhan hari ini, kemanapun kami akan melangkah, apapun yang akan kami lakukan, Tuhan berkati kami, sehingga kami boleh seturut dengan kehendak-Mu menjalani hari-hari kami. Terima kasih Tuhan Allah, kami berserah diri ke dalam tangan-Mu yang kudus melalui renungan pagi hari ini. Dan firman-Mu yang mau berkumandang di tengah-tengah kami, berkatilah kami untuk mendengarkannya. Berfirmanlah Bapa, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Selamat pagi untuk kita seluruh jemaat Tuhan yang terkasih, yang menjadi nats renungan untuk kita pagi hari ini diambil dari kitab Matius pasal 9 ayat 22. Beginilah dikatakan, tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Dungi humusor ma Yesus di bereng ma ibana laos nin nama posmaroham aleinang haporsion mido na panguluhoko dungi hipas ma bori-bori olat ni nasangobasi. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang kuasa Allah tentu tidak terbatas. Dan hal itu juga yang dilakukan oleh pada masa Kristus. Ketika ia melayani, dia terkenal menunjukkan banyak sekali mukjizat dan menunjukkan kuasanya, termasuk mengenai mengusir setan, termasuk juga menyembuhkan dan menghidupkan orang yang mati. Demikian juga halnya dengan firman yang menyapa kita pagi hari ini, di mana kisah ini merupakan salah satu mukjizat yang ditunjukkan Yesus dalam pelayanannya ketika ia menghidupkan seorang anak perempuan kepala ibadat. Kisah ini sama dengan kisah perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun yang menunjukkan bahwa Yesus berkuasa atas segala penyakit dan juga kematian orang atau ciptaannya. Iman pada Yesus dinyatakan kepala rumah ibadat yang saat itu datang menyembah dan memohon belas kasihan dari Yesus untuk menghidupkan kembali putrinya yang sudah mati. Dan tentu itu bukanlah hal yang sulit bagi Yesus, sehingga ketika mereka sampai di rumahnya, keadaan yang berduka berubah menjadi sukacita. Anak perempuan kepala rumah ibadat tersebut menjadi hidup kembali. Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perubahan itu tercipta oleh Yesus. Yang tadinya menangis menjadi sukacita. Yang tadinya berurai air mata menjadi dihiasi dengan senyuman. Sama dengan perempuan juga yang menjamah jumbai jubah Yesus kala ia dinajiskan oleh orang-orang di sekitarnya. Yesus tidak menyembuhkan dia, tetapi dia ditahirkan oleh Yesus sehingga perempuan itu mengalami kesembuhan dan dapat mengalami kebebasan dari penderitaannya melalui sakit penyakit. Dan hal ini dapat kita lihat bahwa melalui kisah ini sesungguhnya ingin dinyatakan kepada kita bahwa iman itu seharusnya adalah iman yang aktif dengan tindakan yang konkret. Sama halnya yang dilakukan oleh kepala rumah ibadat dan perempuan yang mengalami penderitaan sakit pendarahan selama 12 tahun. Ketika mereka tidak mau, ketika mereka tidak datang kepada Yesus, barangkali hal itu tidak terjadi. Sehingga dapat dikatakan bahwa iman itu tidak boleh hanya melalui kata-kata saja, tidak dapat hanya kita ucapkan saja, melainkan iman itu terlihat ketika kita benar-benar hidup di dalam tindakan yang dibuahkan oleh iman tersebut. Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam situasi yang mencekik, dalam situasi yang sulit ataupun yang memilukan, barangkali banyak di antara kita yang sering salah jalan atau bahkan kehilangan imannya. Tetapi firman Allah yang menyapa kita pagi hari ini mengingatkan
bahwa ketika kita berada dalam kegelapan, ketika kita berada dalam kelemahan, ingatlah Tuhan yang selalu memberikan seberkas cahaya untuk kita. Dia selalu ada, selalu siap, dan mau mendengarkan kita. Oleh karena itu situasi yang mencekik itu harusnya iman kita tetap menyala dan juga menunjukkan tindakan yang konkret seperti yang dilakukan oleh kepala rumah ibadat itu. Dia tidak diam, hanya berdoa, melainkan dia mencari, berharap, bahkan menjumpai Yesus dengan imannya yang begitu kokoh. Dia memiliki aksi dan tindakan atas imannya. Sehingga pilihan dia dalam situasi yang sulit dan keyakinannya hanya tertuju pada Yesus yang punya kuasa itu. Dan Yesus menjadi satu-satunya solusi yang dapat memberikan pengharapan kepada dia sehingga dia mendapatkan apa yang diharapkan itu. Demikianlah kiranya kita juga ketika mengalami kesulitan, hendaknya kita berbuah di dalam iman, datang kepada Yesus dan berserah diri, karena masalah itu bisa membuat kita kehilangan iman, tetapi masalah itu juga harusnya bisa membuat kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Ketika kita mengakui diri kita adalah manusia yang terbatas, ketika situasi dan keadaan yang begitu mencekik, maka berharaplah dan datanglah kepada Allah, berserah diri, maka Dia akan memberikan solusi kepada kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita harus ingat bahwa Kristus mampu membawa kita keluar dari setiap masalah, asal kita datang kepada Allah, memohon dan berserah diri kepadanya. Kiranya kita dapat mengalami mukjizat seperti yang dialami oleh kepala rumah ibadat melalui nas firman kita pagi hari ini. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.